Halo guys, apa kabar? Jumpa dengan saya Randi dalam Sekarang Waktunya. Makasih buat kalian yang terus mengikuti channel Sekarang Waktunya ini. Sekarang waktunya ini ya, memang ini waktunya gitu ya. Nah, kalian yang mengikuti channel ini dari episode 1, 2, 3, 4, 4 kemarin kita ngobrol dengan Nelson Pangaribuan. Dia merupakan abdi masyarakat yang berkarya di Kementerian Perhubungan. Kita dengar ceritanya bagaimana dia dari Papua, kemudian menempuh studi di STTD Palembang, dan sekarang sementara melanjutkan studinya juga di STTD Jakarta, dan dia punya komitmen yang besar untuk dunia perhubungan, menghubungkan semua daerah di Indonesia terlebih di Papua. Nah, kalian boleh menontonnya, dan semoga mendapatkan inspirasi dari cerita Nelson Pangaribuan. Nah, malam hari ini, di Sekarang Waktunya episode yang kelima, saya punya narasumber yang nggak kalah luar biasa dari teman-teman saya di episode 1 sampai 4 kemarin. Ada Ibu Heli Hasper. Selamat malam, Bu Heli. Hai, Dan, malam. Apa kabarnya malam ini? Ya, puji Tuhan, sehat, luar biasa. Udah vaksin, Bu Hel? Udah dong. Udah, oke, good. Nah, teman-teman, guys kalian yang penasaran Bu Heli ini siapa sih? Nah, Bu Heli ini adalah manajer saya di San Diego Hills. Nah, San Diego Hills itu apa? Nanti kita tanya ke Bu Heli ya. Ikuti perbincangan kami tentang San Diego Hills. San Diego Hills ini apa sih, Bu Heli? Coba dijelaskan dulu nih ke guys-guys semua yang menyaksikan. Oh, San Diego Hills. Sebenarnya sih kalau sekarang udah mostly orang udah tahu ya. San Diego Nah, Hills. kita yang di Jakarta. Bukan, ya, kan orang kadang mikir, San Diego itu di Amerika. Kalau San Diego Hills Memorial Park itu di Indonesia, di Jakarta. Lokasinya Cawang. San Diego Hills itu apa? Itu adalah yang namanya Memorial Park kan. Memorial Park itu adalah taman pemakaman modern di Indonesia. Ini uh, apa ya, sesuatu berbeda ya yang dibangun oleh owner. Dia mengikuti konsep dari Forest Lawn di Amerika. Forest Lawn ya, pemakaman yang terkenal yang udah ada kurang lebih 150 tahun lah, sampai sekarang tuh masih tetap terawat, masih tetap apa namanya ada gitu kan sampai sekarang. Nah, itu konsepnya tuh diambil dari sana, makanya dibuka di Indonesia. Ego mengikuti konsep dari situ, gitu kurang lebih lah. Untuk semua agama disiapkan, jadi agama Muslim, Kristen, Buddha boleh dimakamin di San Diego Hills. Itu Oke. kurang lebih yang ini ya infonya. Oke. Nah, jadi San Diego Hills ini itu adalah satu kawasan pemakaman seperti yang disampaikan oleh Bu Heli tadi. Itu letaknya ada di Kerawang di Jawa Barat, tapi Kerawang dan Jakarta itu dekat ya, hanya beberapa puluh kilometer dari Jakarta. Itu ke arah Cikampek, ke arah Bandung, Jakarta dan Bandung, Kerawang ada di tengah-tengah. Nah, disitulah San Diego Hills Memorial Park, satu konsep pemakaman yang taman pemakaman yang luas, yang juga fasilitas di dalamnya ini luar biasa lengkap ya, Bu Hel. Dan konsep dari San Diego Hills ini mengikuti taman pemakaman yang ada di Amerika, itu namanya Forest Lawn. Nah, Bu Hel, yang mengembangkan San Diego Hills ini siapa? Ownernya dari Lipo Karawaci Group ya, Lipo Karawaci Group. Oke, berarti Untuk satu grup kawasan dengan Siloam, Rumah Sakit Siloam, dengan apa? Matahari, Hypermart, gitu ya, ya UPH. itu. Nah, kalau dibilang uniqueness-nya Lipo ini dia apa ya? Dia bangun bisnis untuk kebutuhan kalau mau dari orang mulai lahir sampai mati.
mulai lahir ada rumah sakit, Heeh. sekolah ada sekolah Pelita Harapan sampai universitas kan, Oke. mau tapi ada gitu kan, mau belanja ada supermarket, ada ini sampai meninggal disediakan gitu kan. Jadi mau semua aspek kehidupan orang tuh tersedia ada sama grup Lipo ini loh ya. Iya. Sampai rumah duka ada juga kan di Siloam MRCCC Semanggi lantai 5. Ah iya, ada juga di Semanggi ya lantai 15 disiapkan. Oke. Jadi bayi ini mulai dari oe-oe, dia brojol gitu kan, dia lahir, ya mungkin lahirnya di ini, lahirnya di Siloam gitu kan. Terus kemudian Ya, perlengkapan hari-harinya orang tuanya belanjanya di hypermart gitu. Sekolahnya di SDH, kuliah di UPH, kerja di Lipo juga kayaknya Bu Helia. Nah, dia mau liburan iya ke banyak. Aston deh, ke apa namanya Area Duta Hotel. Dia sakit masuk lagi Siloam. Nah, meninggal silahkan San Diego Hills. Nah, Kurang lebih itu seperti itu ya. iya. Oke, ini Lengkap menarik ya, guys. Ah, kenapa? lengkap itu. Oh iya, all in one, semua dalam satu paket gitu. Nah, tapi kita nggak Ya, akan banyak bahas tentang lipo ya, itu hanya sekilas jadi awal. Ini mungkin kita akan lebih apa ya, mau mencari tahu sisi lain dari pekerja-pekerja makam yang eksklusif ini, kira-kira suka dukanya seperti apa, dan terutama Bu Heli gitu kan, kenapa sampai akhirnya memilih bekerja di San Diego Hills. Nah, Bu Hel, sebelum di San Diego Hills, profesi Bu Heli apa nih? Yang saya tahu ini profesional dulu, sampai sekarang juga sih. Tapi sebelum di San Diego, kerjanya apa nih? yang awal awal kerja kan sebenarnya di banking ya, di banking mulai dari Ya, bank swasta, sempat di bank asing, terus salah satu aset manajemen juga gitu kan. Nah itu sempat di financial industri ya ini ya institusi. Nah setelah itu 2008 pas krisis ya itu vakum. Nah di situ sempat ketemu sama namanya Bu Ria gitu kan. Nah dia ngajakin tuh ke San Diego, nih ada bisnis baru nih, jualan San Diego aja, apa sih San Diego gitu kan. Nah dibawalah ajak yuk ke sana lihat gitu kan, ini adalah pemakaman modern gitu kan. Memang sih setelah di sana lihat lokasi itu langsung kayaknya interest gitu kan. Di situ yang saya pikir saat itu ini tempat bagus. Setiap nantinya nih di Jakarta kalau Pati pasti mau di sini gitu kan. Apalagi kayak orang punya duit, maksudnya orang kalau punya duit pasti mau di tempat yang lebih bagus. Jadi saat itu kan orang lihatnya tuh TPU ya, TPU jauh banget gitu. Nah itu satu dari produknya ya, sisi produknya itu lokasi. Kedua kalau dari sisi pekerjaan, saya interest karena uh, waktu itu tidak terikat. Nah tidak terikat kan, jadi kita kerja di situ kalau beda kalau sebelumnya kerja 8 to 5 dari jam 8 pulang jam 5 atau lebih dan salary yang kita udah ditentukan segitu gitu kan. Nah, ini waktu bebas kita bisa jual istilahnya kita dikasih komisi lah dalam bentuk kan komisi ya istilah hasil yang tidak gitu. Tergantung berapa usaha kita, tergantung berapa banyak yang kita bisa jual, ya segitulah yang kita dapat gitu kan. Jadi sebenarnya unlimited sih, tergantung usaha kita masing-masing. Nah itu yang buat untuk saring biarpun pada saat itu mungkin masih masih orang masih belum belum untuk membeli makam di awal gitu kan. Tapi apanya sih saya ngelihatnya depannya sih orang pasti akan butuh gitu. Dan ya buktinya sampai sekarang orang nyari San Diego lah gitu kan. Pasti nomor satu sih saya dulu gitu kan saat ini. Meskipun saat ini juga beberapa alternatif pemakaman lain gitu. Tapi saya mulai
punya nama lah gitu. Ya. Nah, selain dari yang Bu Heli sampaikan tadi gitu ya, bahwa tahun 2008 ini terjadi krisis, ya memang terjadi krisis keuangan global waktu itu, pasti berimbas Hmm. juga di pekerjaan Bu Heli sebagai banker gitu kan. Tapi hal-hal apa aja nih Bu Heli yang kemudian mendasari membulatkan hati sampai sekarang akhirnya terus di San Diego Hills. Bahkan mungkin dari tenaga penjual biasa sekarang Bu Heli ada di level manager gitu kan. Apa yang akhirnya membuat oke, walaupun mungkin pekerjaan saya ini agak sedikit berbeda dengan yang lain dalam tanda kutip, tapi yang membuat akhirnya Bu Heli kerasan di San Diego Hills sampai 2021. Iya, sebenarnya sih kalau soal pekerjaan pribadi sama dulu, mungkin sebenarnya sama sih basicnya. Kalau dulu di banking, di customer service, relationship manager istilahnya, kan kita berhubungan dengan nasabah. Ada produk, produk itu kan produk banking ya. Kedua, melayani service. Kita berhubungan dengan orang gitu kan. Nah, dari situ kan ada yang kita jual, kita tawarin, dan ada relasi dengan nasabah dulu kan namanya. Kalau di sini sekarang produk ada, ya memang sih tanah untuk pemakaman gitu kan. Tapi dalam istilahnya kita melayani juga di sini dengan pembeli-pembeli kita gitu kan. Entah orang yang membeli buat entah yang membeli pada saat kebutuhan, nah tetap kita melayani di situ. Nah, memang satu eh, apa ya punya ini tertentu tersendiri ya, maksudnya saat kita melayani orang yang kita membantu mereka pada saat kedukaan, persiapkan lahan makam sampai pemakaman, uh, ada suatu sukacita tersendiri karena bisa membantu orang pada saat mereka membutuhkan, pada saat masa-masa sulit, masa buka, ada kita untuk membantu mereka itu sampai selesai semuanya berjalan lancar, itu ada kepuasan tersendiri sebenarnya di situ gitu kan saat membantu orang. Kedua, ya di luar apa yang kita jual ada hasil dong gitu kan yang kita dapat dari perusahaan. Nah Gede itu komisinya Bu uh, Heli, uh, gede komisinya, gimana? komisinya gede. Cukup lah. Itulah. Nah, gini Bu Heli, tadi kan Bu Heli bilang ini adalah bagian dari pelayanan, gitu kan. Ketika kita bisa membantu orang yang berduka, itu merupakan kepuasan batin buat kita. Tapi, apa yang sebenarnya Bu Heli persiapkan dari dalam Bu Heli sendiri, ketika mulai beradaptasi dengan lingkungan baru, bekerja di makam, gitu kan, di tanah pemakaman, dengan semua dinamika yang ada di sana, gitu, kan ini berbeda, ya mungkin 180 derajat dengan pola pekerjaan Bu Heli ya, walaupun di bank itu melayani, tapi kan kondisinya beda, gitu kan. Nah, apa hal-hal yang Bu Heli siapkan untuk pribadi sendiri ketika mulai beradaptasi bekerja di San Diego? Apa ya sebenarnya ya? Kalau ya kita di satu korporasi, perusahaan ada jenjang karir gitu kan. Pasti ada karir, ya pasti orang digaji ya kerja. Kalau di Sandi kayaknya nggak mikirin karir deh gitu kan, karena tujuannya kan istilahnya ya udah sih ya. Tapi satu dengan waktu yang bebas, tidak terikat, joy sih sebenarnya ya. Maksudnya hidup itu kan bukannya stres uh, kerja di satu tempat dapat gaji terus udah gitu kan, tapi time freedom kita bisa ngerjakan yang lain juga sambil pelayanan sambil anak, waktu tidak terikat tapi target yang dikasih juga kita bisa mencapai penjualan di San Diego ini ya tentu gitu kan. Nah itu ya suatu tersendiri aja, waktu tidak terikat, hati nggak ada beban pikirin nih anak nanti berangkat gimana ke sekolah atau siapa yang berangkat itu beban ya. Yang penting dari rumah juga bisa kerja, apalagi sekarang masa-masa pandemi gini.
kita masih tetap bisa jualan gitu kan gitu. Jadi ya tetap hasil sih itu sesuai dengan gitu kan. Bukan usaha kita juga sih, tapi tergantung gimana Tuhan kasih gitu kan. Eh, begitu gitu. Berapa lama Bu Hel di Jadi San Diego? Eh, berapa lama di San Diego kemudian Bu Heli pecah telur? Maksudnya ini dapat klien pertama. Karena kan kita sebagai tenaga penjual itu kadang pertama deg-degan ya. Waktu saya juga dikasih masa percobaan 3 bulan, di bulan ketiga baru bisa jualan gitu. Nah, Bu Heli gimana waktu awal-awal di San Diego? Masih ingat waktu pecah telur itu tuh gimana gitu loh? Dapatnya di mana gitu? oh oke, sebenarnya sih awalnya iseng ya, maksudnya gini, diajak sama Mbak Ria gitu kan. Terus ayo coba yang saya ajak pertama itu nasabah sendiri gitu kan. Nah, nasabah saya tawarin, Bapak mau ini enggak gitu kan. Ternyata mau, langsung beli keluar 10 unit gitu kan. Nah, pas pertama kali itu berhasil, terus kedua berhasil konfirmasi nih gitu kan bahwa ya udahlah saya jalanin di sini gitu kan. Jadi tadi sih mikir mau kerja lagi gitu kan, ke bank lagi atau gimana gitu kan. Tapi setelah pertama kali nawarin langsung beli 10 kan, oh gitu kan. Ya udah, akhirnya dilanjut deh sampai sekarang Nah, waktu gitu. klien di bank, bapak-bapak itu beli 10 gitu kan. Nah, dibandingkan Hmm. pendapatan di bank, ini kalau Bu Heli mau jawab silakan, kalau ini privacy nggak usah jawab gitu ya. Tapi Hmm. ketika kita berbicara penghasilan, pilihan mana waktu itu? Gaji di bank atau komisi sekali dapat ketika jual 10 unit ini? Di 2008 ya waktu itu ya. Oh, nah waktu itu satu nasabah beli segitu sebenarnya eh, hampir sama, lebih dikit lah dari gaji waktu itu kan. Nah, istilahnya dengan hasil kerja, anggaplah 1 minggu. Nah, udah ada hasil segitu gitu kan. Nah, apalagi kalau dalam 1 bulan saya bisa prospek ada hasil, let's say 5 dengan hasil yang sama. Itu kan udah ada bayangan bahwa oh oke saya akan dapat sekian lebih dari yang saya dapat bulanan di tempat pekerjaan sebelumnya gitu kan. Ini. Tapi ini Jadi gini sudah loh cukup. Bu Heli. Bu Heli join di San Diego Hills itu tahun 2008. Bu Heli bilang tadi 2008. San Diego ini kan ada di sekitar tahun 2006-2007. Iya kan? San Diego berdiri 2006, 2007 atau di 2005 atau 2000, 2004. awal pasarnya itu 2007. Nah, 2007. awal 2007 San Diego mulai beroperasi. Bu Heli gabung 2008. Eh, dengan apa yang Bu Heli sampaikan tadi, bahwa untuk saya dapat income segini, minimal saya harus cari begini klien gitu kan, begini customer. Nah, gimana cara kalian waktu itu di awal-awal ya, tentu Bu Heli dengan tim waktu itu mengedukasi masyarakat untuk, yuk kalian kalau ada uang, ini ada loh produk pemakaman namanya San Diego Hills, ini ada di Kerawang. Mungkin tantangan waktu itu orang masih tabu dengan pemakaman gitu kan, dengan beli duluan tanah makam. Terus yang kedua kan ini produknya ada di Karawang. Waktu itu ya mungkin masih sangat jauh ketika lokasinya berada di Karawang dan target pasar kita untuk orang-orang di Jakarta. Itu gimana kalian mengedukasi pasar waktu itu, Bu El? Oke. Awal itu kan kita tuh masuk selain dari database yang kita punya ya. Nah, siapapun yang dulu kita punya juga masuk ke gereja-gereja gitu kan, komunikasi gereja, kelompok-kelompok arisan, di masjid, pengajian dan sebagainya. Awalnya sih kita tapi lebih pada kita mengajak orang, dan itu disupport sama perusahaan gitu kan, disiapin bus gitu kan, disiapin kan ada budget lah untuk mungkin promosi gitu. Kita dulu bawa, yang penting orang itu dibawa dulu kan gitu. Kalau tanpa orang melihat kan beda ya. Nah, pada saat itu dianjurkan untuk oke, bawa dulu gitu. Kalau dulu satu bus bisa sampai 50 orang gitu kan kita bawa.
mungkin nggak semua beli gitu, tapi mereka akan ngomong ke temannya, ke saudaranya yang lain, mereka akan memberikan referensi sehingga makin tersebarlah tentang San Diego gitu. Nah, pernah sih ada dari yang ikut, mereka malah tawarin ke saudara saya yang ini. Dan saya kirim tawaran dan beli gitu kan. Nah, jadi selalu dari awal itu diajak untuk kita bawa dulu. Sehingga banyak kita gereja-gereja kerjasama dibawa dulu ke sana. Tujuannya memang ada yang saat itu bisa langsung beli, tapi nggak langsung saat itu juga. Mungkin mereka pikir dulu, ngomong dulu sama keluarga, atau mereka referensi gitu ke orang lain. Jadi makin banyak tentang San Diego dan punya rasa untuk mengetahui seperti apa sih. Nah, itu awal-awal yang memang disupport oleh perusahaan gitu. Nah, itu awal kita cara membawa orang untuk melihat San Diego. Awal-awal misalnya nawarin, kan kita suka call juga kan ke klien yang kita juga sebelumnya nggak kenal, dapat referensi. Saya dari San Diego Hills gitu kan, nawarin masa depan. Hah, apa lo mau sampai lo mati ya gitu kan. Nah, biasa pasti ada omelan-omelan gitu kan dari klien ditolak gitu kan. Enggak, saya belum mau mati gitu kan. Jangan nawarin itu ya gitu kan. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang seru aja kemarin terus ditolak gitu kan. Namanya kita nawarin sesuatu kan, ada yang yes, ada yang pengen tahu lebih detail, ada yang langsung nolak gitu kan. Namanya juga nawarin pemakaman, kayaknya tabu gitu kan. Nah, itu awalnya seru-seru aja. Nah, tapi belakangan tuh setelah tiap tahun kan pasti naik nih gitu kan. Setelah tahun baru mereka berpikir ya saya mau beli. Terus tapi nyesel pasti dulu saya nggak beli, dulu kan lebih murah ya dibanding sekarang gitu. Nah itu sih uh, apa ya, uh, memang nggak mudah, nggak gampang orang untuk memutus beli pemakaman di kan kalau memang um, belum punya lihat nilainya itu dari sisi apa gitu. Orang cuma lihat, oh nggak belum mau mati gitu kan, jadi pasti nggak mau beli saat awal. Tapi berjalannya waktu, uh, mereka kontra lagi gitu, kita mau beli nih sekarang gitu kan. Nah, berjalannya waktu, ya mereka merasa bahwa mereka akan butuh itu gitu kan. Dan akhirnya beli juga gitu. Nah, apalagi kalau sekarang nih, gitu. Nggak nawarin, tapi dengan sendirinya orang akan mencari gitu kan untuk membeli San Diego. Nah, gitu. dari yang Bu Heli ceritain ini, gini, apakah lebih gampang jualan sekarang produk San Diego Hills atau 13 tahun yang lalu? Lebih gampang mana, Bu Heli? Jualan dulu apa sekarang? Sekarang sebenarnya secara nama itu lebih gampang. Orang yang ini lagi pun belum semua, belum 100% orang juga tahu kan. Tapi susahnya, bukan susah ya, tapi sekarang itu harga. Balikan ke harga. Kalau sekarang udah lebih mahal dibanding harga 10 tahun lalu gitu kan. Nah, orang beli 10-13 tahun lalu dengan sekarang udah bisa selisihnya mungkin 100 atau lebih dari itu gitu kan. Nah, jadi kalau sekarang orang udah tahu lebih gampang Diego, tapi lebih terbatas orang untuk membeli karena udah makin mahal gitu kan. Misalnya dulu harga masih murah, open mind orang saat itu sampai untuk memutuskan beli makam gitu kan. Nah, mungkin ya dulu masih prioritas-prioritas yang lain dong, gitu. Untuk anak, untuk sekolah, untuk yang lain. Itu mungkin prioritas terakhir gitu kan. Sih orang orang muda pun baru nikah, baru ini juga udah mempersiapkan makam gitu kan. Jadi makanya waktu orang melihat kebutuhan-kebutuhan ini, makam bahwa itu juga perlu
kan di awal gitu. Itu udah mulai berubah lah ininya orang kan gitu. Gitu Kalau Ren. demikian, Bu Hel, sekarang kan berarti harganya lebih mahal ya. Apakah produk-produk San Diego ini nih masih diminati masyarakat? Itu daya belinya gimana nih sekarang? Sekarang sih kalau San Diego itu kan gini, mengedukasi orang untuk membeli makanan sebagai bagian dari perencanaan, gitu kan. Di awal itu San Diego itu memasarkan orang untuk membeli secara pre-need, kan pre-need, Oh, jadi pre-planning. pre-need ini perencanaan, maksudnya beli jauh-jauh hari gitu ya? Betul. Jauh-jauh hari. Orang kan pastinya kan kita nggak tahu. Itu kan waktu tuh. Nah, tapi pada saat itu waktunya udah dipanggil, kita udah punya tempat gitu kan. Udah ada tempat, tempat makamin di mana gitu kan. Istilahnya orang itu selama hidup kan pasti beli rumah gitu kan. Bisa beli lebih dari satu gitu. Tapi meninggal mati itu kan sesuatu yang pasti gitu kan, pasti mati gitu kan, waktunya kita nggak tahu. Tapi pada saat sesuatu yang pasti itu waktunya udah tiba, orang kan butuh tempat gitu kan, mau di mana. Nah kalau memang orang merasa bahwa oh ya saya pingin di tempat itu rumah saya di sini di San Diego, ya baru orang membeli gitu kan. Kapan waktunya? Ya itu tergantung, yang penting udah punya di situ gitu kan. Itu namanya print, itu orang beli situ. Nah, tapi makanya San Diego selalu beli di awal buat persiapan. Gitu. Kenapa? Dasar orang beli tiba-tiba pada saat meninggal atau kita bilang etnik, itu kan banyak yang harus keluarga itu pikirkan gitu kan, secara emosional, sedih dan sebagainya. Biaya-biaya yang dikeluarkan kan pasti lebih banyak saat itu gitu kan. Nah, jadi lebih menguntungkan mana? Mendingan persiapan dulu, persiapkan daripada ini. Tapi kalau toh semua duitnya ada, yang ada masalah gitu kan. Saat itu orang akan bayar gitu. Oke. Jadi kalau kondisi sekarang pandemi seperti ini, itu kan lain ya. Orang otomatis pasti nyari San Diego gitu. Selama budgetnya masuk, dia mau di San Diego, keluarganya mau di San Diego gitu. Jadi gini Bu El, mau harga berapa aja ya, harga produknya mau berapapun gitu kan, itu tetap rame sekarang ya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, itu pembelian transaksi jual beli kafling di San Diego itu tetap jalan lancar gitu ya. Nah saat ini ya kebutuhan mendesak orang beli karena butuh ya, sama banget ya orang meninggal karena pandemi COVID gitu kan. Orang pasti butuh dong tempat makam. Mau di mana gitu. Ya San Diego menyediakan lahan makam untuk itu, untuk COVID. Ya pasti orang prioritas tempat yang terbaik sih selain daripada misalnya TPU atau tempat-tempat pemakaman umum yang disiap gitu kan. Pasti mau yang terbaik buat keluarganya. Nomor satu pasti mereka nyari San Diego dulu gitu kan. Kalau masuk, oke, dimakamin di San Diego gitu kan. Karena ada orang mau kasih yang terbaik buat keluarganya kan. Ya Jadi betul. San Diego. Betul, di zaman pandemi saat ini ya mungkin orang juga udah nggak mikir harga ya bagi mereka yang mampu. Karena ketika pasien positif COVID-19 ini meninggal di rumah sakit, itu ya keluarga nggak bisa lihat dari, sekarang kan banyak beredar video-video ya di WhatsApp, di Facebook, bagaimana kondisi di ruang perawatan itu ketika ada seorang meninggal, dia langsung di wrapping gitu kan, dibungkus plastik, masukin peti, dan prosedur kesehatannya ini, prokesnya ini langsung jalan gitu, dan langsung ke pemakaman gitu loh. Jadi ya mungkin atas dasar ini juga banyak keluarga di Jakarta terutama yang akhirnya ya mereka nggak lihat harga gitu kan, mau berapapun ya udah deh kita kasih buat orang yang kita sayang untuk terakhir kalinya. Seperti itu kali ya, Bu Hel? Nah, ya betul. Kalau kita ngomong harga, yang paling murah deh, yang paling murah di San Diego Hills berapa nih harganya?
Paling murah saat ini eh antara 63, 60-an lah, 60-an, kurang lebih paling murah sekitar 60-an lah, 60-an juta. 60-an Yang juta. standar Itu yang kayak gimana tuh Bu Hel? itu tipe standar ya, yang single kita sebut namanya single Gorilla. Nah itu yang apa ya, kalau misalnya di unit Kristen kan dia flat ya, flat aja. Kalau di unit Muslim eh, sama, cuma ada gundukan gitu kan. Itu yang di standar desain itu tanpa pembatas ya, dengan makam sekitarnya. Itu yang tipe standar. Hmm. Harga Kalau 60-an juta ini itu udah all in gitu atau gimana? Atau ada biaya-biaya lagi nih yang harus dibayar? Nah, kalau di San Diego itu kan sistem bayar sekali ya, sekali bayar. Jadi tidak lagi biaya maintenance, kita bilang maintenance fee gitu kan. Tidak ada lagi biaya perawatan taman selamanya gitu. Paling nanti kalau mau dipakai, kalau misalnya orang belinya primit, pada mau pakai acara pemakaman, nah itu nanti baru ada biaya lagi jasa pemakaman pada saat Berapa tuh? nanti. Harganya ini ya, kalau saat ini sekitar hampir 23 juta lah, kurang lebih. Nah, itu apa aja? Itu selain dari jasa uh, gali, tutup, tenda, semua kita siapkan buat keluarga pada saat pemakaman. Terus dapat makanan juga, gitu kan, dapat bunga tabur, bunga tangan, termasuk juga box beton. Terus kalau pakai peti ya, kalau pakai peti kalau Muslim tanpa box beton. Kenapa Karena ini harus kan, ada box beton nih Bu Hel? iya dong, itu kan sesuai konsep awal kita uh, apa menjaga supaya permukaan tanah itu nggak turun suatu saat ya kalau ambles. Nah itu peti harus dibungkus lah dengan box beton gitu. Jadi di dalam betonnya tutup lagi baru tanah gitu. Nah supaya itu hanya kalau turun nggak susah untuk maintenance-nya gitu kan, tinggal ditambah dikit. Itu sih kepada maintenance untuk ke depan jangka panjang. Nah, gini Bu Hel, itu kan tadi Bu Hel bilang tadi harga paling murah 60-an juta. Nah, nanti kalau udah mau Hmm. dipakai itu ada biaya pemakaman 20 hampir 23 jutaan. Ini kan kalau di total 83 jutaan gitu kan. Untuk pemakaman aja nih hampir 100 juta. Ini lumayan wow gitu kan dan hampir 100 juta dia cuma dapet nih yang tipe tanah yang standar gitu loh. Nah, bagi orang yang berpikiran ekonomis gitu kan, nah apakah satu unit makam ini nih itu bisa jadi gini nih, misalkan saya beli untuk A gitu kan. Nah, A Hmm. dimakamin, terus akhirnya saya ngikut gitu kan, saya nyusul. Nah, saya boleh di situ nggak gitu loh. Karena ini hampir 100 juta gitu kan. Bisa ditumpuk-tumpuk nggak sih kayak gitu itu lain, Bu Hel? Oh nggak bisa TPU kan, kalau TPU Oke. kan bisa. Nah tapi dimungkinkan untuk digang itu kalau ada anggota keluarga yang misalnya udah dimakami, udah meninggal ya, dulu udah lama dan mungkin mencar-mencar nih di PU mana-mana gitu kan nggak jadi satu, kerangkanya itu bisa kita pindahin ke San Diego, eh, dua maksimum 4 kerangka di satu lahan di San Diego bisa. Itu yang untuk kerangka, kalau kerangka. Nah jadi ada juga yang seperti itu, jadi keluarga semua di satu tempat di area di San Diego gitu kan, jadi mereka pindahin keluarga kakek nenek mereka, nah kerangkanya dipindahin ke San Diego, jadi satu lahan itu bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya beli sekarang ke depan ada lagi itu nggak bisa, hanya boleh Oh, gitu ya. jadi satu kali digali, satu kali ditutup gitu ya. Selebihnya ini udah nggak bisa lagi. Kalau misalkan Betul. jenazah ini nih, kayak misalkan budaya di Toraja gitu ya, dimakamin dulu di Jakarta dalam beberapa tahun dan akhirnya dipindahkan. Nah itu gimana tuh Bu Hel? Kalau ada keluarga dari Toraja atau keluarga dari Medan, dari Manado, dikuburin dulu di San Diego,
nanti someday itu digali, baru dipindahkan ke kampung halaman. Itu memungkinkan nggak sih? By pengajuan ya, mesti diajukan dulu, dapat persetujuan lah, baru ini eh, bisa ya saya nggak bisa mention di sini ya, maksudnya apa enggak, karena tetap semua harus lewat persetujuan ya manajemen lah harus ngajuin gitu. Oke. Nah, kalau tadi harga yang paling murah 60 jutaan gitu. Harga sekarang ya 2021 bulan Juni. Kalau harga yang paling mahal berapa sih, Bu Hel? Paling mahal sebenarnya gini, relatif mahalnya itu kan tergantung dari tipe sama ukuran lahan gitu kan, tipe ukuran lahan. Ya kalau yang sebelumnya yang Mm-mm. pernah terjual untuk satu keluarga itu lumayan puluhan M Iya, puluhan ada M di itu berapa? 10, 20, 30, 90 gitu? tiga sampai 30 kan ada pernah gitu kan. Berapa? 30 30-an miliar. ber iya 30 tapi ukuran luasnya gede juga kurang lebih sekitar 1000-an meter ya kurang Itu lebih kayak apa, Bu Heli? gitu. 30 miliar. Ada kolam renang, ada villa di dalam, atau ada apa nih? Ada Ferrari mungkin di basement. Nah, ada Atau mungkin menghadap ini laut kali gitu kan, atau apa nih? Gimana nih? Kok bisa 30 miliar gitu loh. kan tetap dihitung harga per meter di situ berapa tanya kan ada harga per meter jadi kalau yang ngambil berapa berapa gede waktu itu ya mungkin 1000 meter kurang lebih ya itulah kurang lebih ya, harganya ya nilainya gede puluhan M lah 30-an ada pernah gitu kan. Itu harga tanahnya uh, aja kan, belum dia membangun gitu. Betul itu kan tergantung ya keluarga masing-masing mereka mau prepare untuk jangka panjang buat keluarga anak cucu di tempat itu uh, di area yang prime kayaknya kan uh, ya sesuai harganya lah gitu. Sebenarnya ada tiga ya tiga tiga area besar jadi Universal Garden ada yang kita bilang juga area Muslim ada juga Chinese Garden gitu. Nah secara umum tiga garden ini kan punya tematik yang beda-beda gitu kan. Semuanya itu tetap nice, indah gitu kan. Area Muslim memang sesuai konsep berat, tapi di tiap mansion ada tipe-tipe tadi, ada single, ada semi, ada peak, semuanya dalam bentuk taman ya gitu. Ada Chinese Garden gitu kan, ada yang single juga, semi, private, sampai sekarang juga ada yang pavilion gitu. Nah di Universal juga sama gitu. Jadi ya dari depan sampai belakang balance gitu kan untuk semua bangunan makam di semua area gitu. Jadi nggak ada yang ini khusus yang gede-gede, yang sederhana, yang simpel tuh area sendiri gitu. Semua balance gitu. Oke, Bagus. jadi itu semua ada di satu mansion gitu ya, dan satu mansion ini kumpulan beberapa mansion itu ada satu area besar yang bilangnya cluster. Nah, ada seperti tadi yang Bu Yeli bilang tadi, ada tiga area besar, ada tiga cluster besar, ada Kristen, Muslim, dan Chinese. Saya pikir tadi itu semua digabung jadi satu. Enggak ya? Masing-masing punya konsep masing-masing sendiri ya gitu. Satu pertanyaan terakhir. Gimana caranya supaya guys-guys kita yang menyaksikan tayangan ini mungkin ada yang punya uang lebih gitu kan untuk apa? Untuk orang tua atau buat keluarga besar atau buat dia sendiri gitu kan. Nah, gimana cara mau mendapatkan unit, mendapatkan kafling di San Diego Hills Memorial Park? Uh, Setiap orang kan berhak untuk membeli ya. Siapa aja beli di situ. Pembelian sih di San Diego ada dua. Bisa cash pembayaran tunai atau Hmm? angsur. Gitu.
Nah, dengan harga Diego yang seperti itu ya tinggal masing-masing menyesuaikan dengan budget plan-nya ya. Maksudnya dia mau beli untuk pembayaran cash atau beli secara angsur gitu. Keuntungan Oh, membeli bisa cash pasti ada dicicil. persen betul gitu kan. Bisa dicicil, bisa juga beli cash. Nah, kalau misalnya budgetnya masuk ya, dan dia merasa bahwa San Diego bagus untuk rumah masa depan, ya silahkan di atau menghubungi saya silahkan. Akan kami bantu. Oke, yang pasti ketika kalian semua udah memiliki San Diego Hills, itu ada ketenangan batin gitu ya Bu Hel, karena sampai kapanpun itu udah nggak ada biaya maintenance seperti yang Bu Heli bilang tadi, udah nggak ada biaya-biaya keamanan ya, biaya kebersihan itu udah nggak ada, itu udah include semua di pembayaran awal tanah dan biaya pemakaman itu. Guys kalian yang mampu, kalian yang punya uang lebih gitu kan, ingin mendapatkan satu kafling buat kalian, buat keluarga kecil maupun keluarga besar Anda, sebagai apa ya, sebagai persiapan aja di hari tua gitu kan, mumpung saat ini harganya masih bisa kita jangkau karena ini tiap tahun harganya naik. Boleh menghubungi Bu Heli, nanti saya cantumkan nomornya ya di bawah ini, teman-teman. Kalian bisa menghubungi Bu Heli atau enggak ya gitu kan. Tapi kalian harus ingat, Bu Heli adalah bos saya gitu kan, adalah manajer saya. Lebih banyak benefit hubungi saya atau Bu Heli, silakan kalian yang putuskan sendiri gitu kan. Bu Heli, makasih banyak untuk waktu dan kesempatannya ya. Semoga apa yang Bu Heli bagikan di episode 5 ini itu boleh menginspirasi semua, bahwa yang pertama yang saya pelajari nih buat juga inspirasi guys yang menyaksikan ini, bahwa segala profesi yang kita tekuni, ketika kita tekuni itu dengan hati yang bersyukur, dengan sepenuh hati, itu pasti akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat buat kita dan keluarga besar kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu ya, Bu Lili. Dan San Diego Hills ini hadir, itu untuk menjawab juga kebutuhan dari masyarakat Jakarta, khususnya Jakarta, Jabodetabek, dan Bandung, dan masyarakat Indonesia untuk kebutuhan tanah pemakaman yang layak bagi kita pribadi maupun pada anggota keluarga besar kita. Jadi San Diego Hills hadir untuk menjawab kebutuhan itu. Oke. Makasih banyak Bu Hel untuk waktunya. Sukses selalu dan salam buat keluarga ya. Sampai nanti kita berjumpa setelah pandemi. Kalau ada kesempatan kita ngobrol langsung, nanti kita arrange waktu lagi ya, sambil kita ngobrol-ngobrol secara langsung di program sekarang. Makasih ya Bu Hel. Bye. Dah. Dah.